Revisi Undang-Undang BUMN merupakan salah satu tema yang membuat gua amat sangat bersemangat untuk menjelaskan hal ini kepada kalian teman-teman. Dikarenakan background gua hukum bisnis. Ada dua pertanyaan yang muncul di hadapan publik yang dua pertanyaan ini belum mampu dijawab oleh banyak orang dikarenakan ini cuma bisa dijawab oleh orang yang punya background, biasanya hukum bisnis atau bisnis itu sendiri. Pertanyaan yang pertama, apakah seorang direksi kebal terhadap sebuah kerugian yang dihasilkan daripada BUMN? Jadi misalkan BUMN-nya rugi, nah apakah direksinya tidak dapat dituntut secara hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah BUMN itu tidak dapat lagi diperiksa oleh BPK, KPK, ataupun kejaksaan, teman-teman? Dua pertanyaan ini gue akan jawab, gue akan terangkan secara nyata, mudah, dan sederhana teman-teman, agar dapat bisa diterima oleh kalian secara sederhana supaya kalian dapat memahaminya secara mudah tuh. Gue akan jelaskan di dalam video kali ini. Sebelum membedah undang-undang BUMN yang baru, otomatis kita harus membandingkan dengan undang-undang BUMN yang lama. Gue nggak akan berbicara soal konsep karena kalau konsep itu tahapannya sulit untuk dibayangkan. Jadi begini teman-teman, gue akan mengambil ini dari contoh yang nyata. Kalian bisa search seseorang bernama Karen Agustiawan. Yes, beliau merupakan seorang direktur BUMN yaitu Pertamina, dan beliau pernah dipenjara selama 2 kali teman-teman. Kita akan berbicara pemenjaraan yang pertama dulu tuh. Di pemenjaraan yang pertama, beliau dipenjara sudah menjalani proses penjara 1,5 tahun. Namun dia naik kasasi tuh, dan di kasasi dinyatakan tidak bersalah. Lantas siapa yang akhirnya mengganti kerugian terhadap pemenjaraan tersebut? Tentunya tidak ada dong. Dan apa sih kaitan RUU BUMN atau Undang-Undang BUMN yang baru dengan Undang-Undang BUMN yang lama serta dengan pemenjaraan beliau? Nah, di sini ada bahasanya teman-teman. Jadi dalam pemenjaraannya itu landasannya adalah beliau membuat keputusan bisnis teman-teman, dan keputusan bisnisnya itu merugikan BUMN. Ini belum menguntungkan dirinya sendiri loh, tapi merugikan BUMN. Dan menggunakan konsep undang-undang BUMN yang lama itu sama aja seperti ini teman-teman. Ketika BUMN yang dipimpinnya rugi, itu sama aja kerugian negara teman-teman. Dan kerugian negara itu bisa masuk tuduhan korupsi, dan korupsi ujungnya apa? Bisa pemenjaraan. Bisnis BUMN adalah bisnis yang sangat unik menurut gua di konsep undang-undang yang lama, dikarenakan bisnis ini ketika untung, maka negara untung. Tetapi ketika rugi, bisa terdapat potensi daripada korupsi, teman-teman. Itu logik daripada undang-undang BUMN yang lama. Kalau dipikir secara sederhana, bisnis mana sih yang nggak ada resikonya, teman-teman? Semua bisnis pasti ada resikonya. Itulah mengapa gue amat sangat mengacungi jempol orang-orang yang mau menjadi direksi BUMN pada periode yang lama tuh, atau menggunakan konsep paradigma Undang-Undang BUMN yang lama. Nah, dikarenakan resiko tertingginya itu bukan hanya pemecatan teman-teman, tetapi ketika BUMN tersebut rugi, mereka bisa saja disidik ataupun dilakukan penyidikan karena terjadi kerugian negara di situ. Dan kerugian negara ujungnya apa? Bisa tuduhan korupsi teman-teman. Itulah kenapa gua amat sangat salut terhadap orang-orang yang mau menjadi direksi BUMN. Sebagai orang yang mendalami hukum bisnis, hal ini merupakan sesuatu hal yang menurut gua amat sangat penuh dengan keberanian, teman. Oke, kita akan beranjak membedah Undang-Undang BUMN yang lama dari mulai pasal 1 tuh, teman-teman. Sebelumnya gua garis bawahi di sini, kita lagi tidak ngomongin kerugian yang berdasarkan korupsi, fraud, penipuan, ataupun konflik kepentingan, teman-teman. Di sini hanya full murni kerugian bisnis yang dapat dipidana, teman-teman. Kita bisa baca di pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN yang lama, ada di 6 kalimat terakhir, teman-teman, yang berbunyi seperti ini: berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal ini berimplikasi pada 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, BPK, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itulah mengapa terbentuk konfigurasi di mana setiap kerugian BUMN itu juga kerugian negara, dikarenakan modal daripada BUMN adalah modal dari negara atau kekayaan negara yang dipisahkan, teman-teman. Dan ketika terjadi kerugian, otomatis harus ada seseorang yang bertanggung jawab dong. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, secara undang-undang PT atau undang-undang perseroan terbatas, yang harus bertanggung jawab adalah 2, pengambil keputusan atau direksi, teman-teman. Makanya nggak heran kalau akhir-akhir ini banyak direksi BUMN itu dipenjara, dikarenakan ini merupakan hasil daripada konfigurasi Undang-Undang BUMN yang lama. Kemudian
kita masuk ke revisi Undang-Undang BUMN yang baru, yang kemarin baru disahkan. Terjadi penghapusan 6 kata tadi, teman-teman. Otomatis 6 kata tadi di pasal 1 angka 1 tadi ini berimplikasi pada kerugian BUMN sudah bukan lagi kerugian negara, teman-teman. Dan ini kerugian BUMN ini sudah bukan lagi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, ini merupakan implikasi daripada revisi Undang-Undang BUMN. Nah, gua akan menjawab pertanyaan dari kalian atau pertanyaan publik yang tidak terjawab. Apakah ketika BUMN merugi, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau kebal hukum? Jawabannya sekarang tidak lagi mutlak, teman-teman. Jawabannya tergantung bagaimana kerugian tersebut dihasilkan atau dilahirkan. Jika direksi sudah menjalankan proses bisnisnya dengan baik, berdasarkan itikat yang baik dan berdasarkan step-step bisnis yang diregulasi oleh pemerintah, maka masih timbul kerugian, maka hal ini sudah tidak bisa lagi dituntut ya, teman-teman. Dikarenakan pandangannya seperti ini, teman-teman. Sudah menjalankan proses bisnisnya dengan baik sesuai dengan regulasi, tetapi masih timbul kerugian. Masa iya masih dituduh korupsi? Kan ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Maka sudah ada langkah yang tepat dengan adanya revisi Undang-Undang BUMN ini, teman-teman. Dikarenakan bisnis mana yang nggak ada resiko kerugiannya? Semua bisnis ada resiko kerugiannya loh. Dan ketika rugi masih dituduh korupsi. Lain hal jika direksi mengambil keputusan bisnis berdasarkan itikat tidak baik, teman-teman. Seperti misalkan korupsi, fraud, ataupun konflik kepentingan di dalamnya. Nah, hal ini bisa dilakukan penuntutan, teman-teman. Sorry, gue nggak ngarang di sini. Ini ada di revisi Undang-Undang BUMN-nya tuh di pasal 9. Nah, hal ini yang dinamakan Business Judgment Rule, teman-teman. Business Judgment Rule ini konsep di mana melindungi direksi jika mengambil sebuah keputusan berdasarkan itikat yang baik, maka dia tidak dapat dituntut. Nah, berarti sebaliknya. Kalau berdasarkan itikat yang tidak baik, maka bisa dituntut, teman-teman. Jadi hoax tuh. Orang-orang yang bilang bahwa di revisi Undang-Undang BUMN ini semua direksi kebal hukum itu sangat hoax. Kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik atau pertanyaan yang kedua. Nah, revisi Undang-Undang BUMN kan memunculkan BUMN yang baru, yaitu Danantara. Nah, ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah revisi ini menghasilkan BUMN atau Danantara yang tidak dapat diperiksa, diaudit, ataupun diselidiki oleh BPK, KPK, ataupun kejaksaan, teman-teman? Jawabannya tetap bisa diaudit, teman-teman, tetapi harus menggunakan persetujuan daripada DPR. Nah, hal ini menurut gue bukan penghapusan daripada pengauditan, teman-teman, atau hak audit daripada BPK, KPK, ataupun kejaksaan, tetapi ini merupakan pelemahan. Kenapa gue bilang ini pelemahan? Dikarenakan begini, teman-teman. Ketika kita meminta izin, kan jawabannya cuma dua, disetujui atau ditolak. Kalau disetujui, no problem. Yang jadi problem adalah ketika ditolak, teman-teman. Meskipun Danantara atau BUMN-nya itu memiliki internal pengawas, dan bahkan diaudit secara eksternal tiap tahunnya, menurut gue harusnya nggak perlu lagi minta izin daripada DPR ya, teman-teman. Dikarenakan dana yang mereka kelola itu kan dana publik ya, teman-teman. Harusnya itu bisa ditransparansikan setransparan mungkin kepada publik tanpa harus meminta persetujuan daripada DPR. Sekian yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi, gue bukan buzzer ataupun gue bukan orang yang hobi bikin misleading informasi ke publik. Gue cuman orang yang senang memberikan informasi secara benar, teman-teman. Sekian yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.